Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, NIM 2019 61046. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan strategi, model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Baiklah, yang pertama itu strategi. Strategi pembelajaran adalah cara dalam rangka pencapaian tujuan, dalam arti lain yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps untuk melakukan proses pembelajaran dari sejak titik awal sampai dengan sasaran. Contohnya, seorang guru sebelum melakukan pembelajaran harus memiliki namanya strategi atau langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam ruangan. Contohnya membuat RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam RPP kita sudah membuat situ langkah-langkah pembelajaran di mana seorang guru harus apa dalam ruangan, harus membuat apa, intinya dalam RPP semua itu lengkap. Terus yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Contohnya, di mana seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran harus memiliki namanya model. Dalam model kan ada beberapa macam. Kalau saya ambil mode pembelajaran bermain, contohnya itu model permainan di mana seorang guru pembelajaran penjaskes, di mana pasti siswa pasti lebih suka yang namanya bermain. Contohnya sepak bola, main voli, dan lain-lain. Dan siswa apabila dilakukan dengan praktek atau turun ke lapangan, siswa pasti akan lebih cepat memahami pelajaran tersebut, lebih cepat menangkap pembelajaran tersebut melalui namanya praktek. Jadi seorang guru harus memiliki model-model pembelajaran. Ada banyak model, tapi saya ambil contoh di sini yaitu model pembelajaran bermain. Sebelum contohnya tadi yang saya bilang, sebelum guru melakukan pembelajaran harus melihat situasi. Oh, ini cocoknya model ini model ini. Contoh tadi pembelajaran penjaskes. Mending kita ambil model pembelajaran bermain supaya anak juga lebih gampang memahami dari pembelajaran yang kita bawa gitu. Terus yang ketiga yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Contohnya, metode dalam ruangan banyak sekali siswa di mana seorang guru harus memilih metode yang baik dalam mengajar. Contohnya kalau ada beberapa metode, ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, laboratorium, dan lain-lain. Pandai-pandainya lah di situ guru. Kita melihat situasi ruangan. Oh, kita belajar tentang contohnya seperti IPA baru ada namanya kegiatan praktek atau semacam ya latihan praktek tentang mendeteksi sesuatu. Kita bagus menggunakan di situ namanya metode laboratorium, di mana kita turun ke laboratorium baru kita namanya mengedeteksi apa tadi yang ingin kita pelajari. Atau selain itu seperti contohnya banyak siswa di ruangan dan
metode yang bagus digunakan juga itu kita menggunakan metode ceramah. Metode ceramah di mana kita menyampaikan secara langsung pembelajaran tersebut di dalam ruangan. Terus yang keempat itu adalah pendekatan. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan mendasari metode pembelajaran dengan cukupan teoritas tertentu. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, pendekatan kita di sini pendekatan itu terbagi ada dua macam. Yang pertama itu kita bisa menggunakan namanya pendekatan ekspositori. Ekspositori itu di mana sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip-prinsip dasar serta contoh-contoh konkretnya. Pada langkah ini sumber belajar dapat menggunakan berbagai metode yang dianggap tepat untuk menyampaikan informasi atau materi yang akan diajarkan oleh guru ke muridnya. Terus yang kedua itu ada namanya pendekatan inquiry. Di sini pendekatan inquiry di mana seorang guru itu kan memiliki langkah-langkah pembelajaran. Dalam kegiatan ini, kegiatan penyampaian rencana program pembelajaran, kegiatan ini ditujukan untuk mengungkapkan rencana program pembelajaran termasuk prosedur pembelajaran yang harus diikuti oleh warga belajar, yaitu siswa. Proses inquiry, pelaksanaan pembelajaran dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama itu pengajuan permasalahan. Kita mengajukan, contohnya saya seorang guru, saya mengajukan permasalahan. Contohnya itu permasalahannya tentang apel ini warna apa? Terus saya mengajukan pertanyaan tentang permasalahan ini kan apel. Terus mengajukan pertanyaan, bagaimana murid-murid? Apel ini kalian lihat, ini warnanya warna apa? Terus kita nanya pengumpulan data, di mana seorang siswa itu mengerjakan, apel itu warna ini, warna ini ya begini. Terus dia dapat menyimpulkan. Terus di sini juga kita sebagai guru menyimpulkannya, bilang, baiklah, apel ini semuanya sudah jawab. Terus baiklah, apel ini warnanya ini besarnya begini. Siapa yang benar? Gini. Itu bagaimana, itu namanya usaha seorang guru melakukan pendekatan kepada siswanya. Terus yang terakhir ada itu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau gaya yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik. Misalnya contoh kecil yang dapat kita ambil. Seperti misalnya terdapat 2 orang sama-sama, kita menggunakan cara mengajarnya, kita menggunakan metode ceramah, tapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang kita gunakan. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor tapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena memang sangat menguasai bidang itu. Jadi di sini seorang guru kita harus memiliki teknik yang tepat buat untuk mengajar supaya siswa juga dapat mengerti. Kita mengikuti situasi siswa. Siswa ini sukanya begini, siswa ini sukanya begini. Jadi kita itu mengikuti namanya situasi siswa. Bagaimana pandai-pandainya seorang guru memiliki teknik pembelajaran yang baik dalam mengajar supaya dalam ruangan tidak membosankan. Siswa tidak bosan dan senang mengikuti pembelajaran. Baiklah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.